Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang agama. Jadi apa yang dimaksud dengan agama? Apa unsur-unsur yang terdapat dalam agama? Mengapa manusia butuh agama? Dan apa tujuan agama itu sendiri? Karena ini penting agar kita bisa memahami apa itu agama dan apakah perlu di dalam kehidupan ini harus beragama atau manusia itu cukup mengandalkan akal dan pikirannya untuk menyelesaikan semua problem-problem dan persoalan sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Nietzsche, God is dead. Jadi Tuhan itu sudah mati, maka sudah nggak butuh agama. Manusia bisa hidup dengan akal pikirannya, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Nah, oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan topik perkuliahan kita adalah tentang agama. Agama sendiri itu apa? Kalau agama menurut bahasa ini berasal dari bahasa Sanskerta. Agama itu adalah tidak. Jadi sedangkan gam itu adalah pergi. Jadi agama itu tidak pergi, tetap di tempat, ya. Tapi ada juga yang memaknai agama itu adalah A itu tidak, sementara gama itu adalah kacau, kocar kacir. Jadi agama itu adalah tidak kocar kacir, agama itu adalah sebuah ketertiban, agama itu adalah sebuah ketenangan, sebuah kedamaian. Ini dalam pengertian bahasa. Sedangkan menurut Islam, agama itu adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh satu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang di dalamnya mencakup kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada adanya hubungan dengan kekuatan gaib tersebut. Ini agak panjang definisi ini, tetapi saya meringkasnya bahwa jadi agama itu apa? Jadi menurut definisi ini, jadi agama itu adalah ajaran yang berasal dari Tuhan dan hasil renungan manusia. Itu agama. Nah, apa agama yang berasal dari renungan, berasal dari Tuhan, itu adalah disebut dengan agama samawi, yaitu agama langit, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Itu yang disebut dengan agama samawi. Ini yang berasal dari Tuhan. Sementara hasil renungan manusia itu yang disebut dengan agama art, agama bumi. Ya, seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan sebagainya. Jadi itu adalah agama yang berasal dari hasil renungan manusia. Ya. Tujuannya apa? Jadi tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman bagi kehidupan manusia. Jadi bagaimana manusia bersikap, bertindak, bertingkah laku, ya, mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah agama. Jadi agama itu sebagai tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia. Tujuannya apa? Agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi agama itu bukan hanya untuk kebahagiaan akhirat, tetapi juga adalah untuk
kebahagiaan di dunia ini. Kalau di dalam Islam itu ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia itu bahagia, baik, di akhirat juga baik dan bahagia. Nah, di dalamnya mencangkup unsur-unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib. Jadi agama itu maka landasan utamanya adalah iman, bukan akal. Jadi kepercayaan dulu. Nah, terutama percaya terhadap hal-hal yang gaib. Allah itu adalah gaib, alam akhirat itu gaib, surga dan neraka itu gaib. Ya, iblis, setan, jin dan sebagainya itu adalah agama yang gaib. Ya gaib karena tidak bisa dilihat dan disaksikan oleh mata secara langsung. Makanya agama lah yang memberikan tuntunan. Tuh, ada hal-hal yang gaib di dalam kehidupan ini. Nah, dari situ maka menimbulkan emosional. Jadi orang kalau sudah berbicara agama itu pasti akan muncul ada emosi yang muncul subjektif, ya. Maka kalau sudah persoalan agama itu adalah persoalan yang sangat sensitif, gitu. Karena dia ada kaitan dengan emosional manusia. Nah, kemudian kebahagiaan hidup manusia itu sangat tergantung dengan adanya hubungan dengan kekuatan gaib tersebut. Yaitu terutama sangat tergantung hubungan dia dengan Tuhan. Jadi semakin baik dia berhubungan atau beribadah, taat kepada Allah, kepada Tuhan, maka manusia pasti akan memperoleh kebahagiaan. Semakin jauh dia dari Tuhan, maka akan semakin jauh dia dari kebahagiaan itu. Nah, karena itu kalau diringkas dari definisi itu, maka pertama, agama itu adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia. Jadi ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia. Yang kedua, agama itu ajaran-ajarannya itu terdapat dalam teks atau kitab suci. Nah, yang ketiga adalah untuk memberi tuntunan dan pedoman bagi manusia. Dan yang keempat, jadi agama itu adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu maka harus ada 5 aspek yang terkandung di dalam agama itu. Jadi aspek yang pertama adalah aspek asal usul. Ya, dia berasal dari mana agama ini? Berasal dari Tuhan atau berasal dari pemikiran manusia. Itu aspek asal usul. Yang kedua adalah aspek tujuan. Yaitu tujuannya adalah sebagai tuntunan hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga itu adalah aspek ruang lingkup. Aspek ruang lingkup itu adalah terkait dengan keyakinan akan kekuatan gaib. Yang keempat, aspek kemasyarakatan, yaitu disampaikan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang kelima, aspek sumber, yaitu kitab suci. Makanya namanya agama itu pasti harus ada kitab sucinya sebagai pegangan, sebagai tuntunan, sebagai pedoman dalam kehidupan para pemeluknya. Ya. Nah, kemudian tujuan agama itu apa? Yang pertama adalah menegakkan kepercayaan manusia hanya kepada Allah
atau Tuhan. Jadi agama ini harus berangkat dari kepercayaan adanya Tuhan, adanya Allah dalam Islam. Jadi bukan beragama kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu. Nah, itu yang disebut dengan orang yang ateis. Jadi tujuan yang pertama adalah harus untuk tegaknya kepercayaan, keyakinan akan adanya Allah. Di dalam Islam itu disebut dengan akidah, gitu ya, tauhid, dan ini adalah pokok mendasar, gitu, kepercayaan akan adanya Allah, adanya Tuhan. Kalau tidak percaya kepada ini berarti dia tidak beragama. Sebenarnya saya sampaikan tadi, itu yang disebut dengan golongan ateis atau zindik. Yang kedua adalah mengatur kehidupan manusia di dunia agar kehidupan teratur dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat. Jadi agama itu adalah untuk mengatur kehidupan di dunia ini, ya. Bagaimana kehidupan tentang politik itu agama mengajarkan itu. Ada etika, ada aturan, ada moral, ya, yang harus dijalankan dan yang harus dihindari. Makanya harus dalam politik ada musyawarah misalnya, keadilan, itu semua adalah agama, ya. Mengatur tentang kehidupan ekonomi, ya, tidak boleh riba, jangan rakus, serakah, jangan memakan hak orang lain dan lain sebagainya. Itu semua adalah diatur di dalam agama. Maka di dalam Islam itu mulai seseorang itu bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu diatur oleh agama, oleh Islam. Tuh. Keluar rumah pun diatur, masuk ke rumah itu diatur. Mau makan diatur, selesai makan diatur apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Sampai masuk ke toilet pun, ke kamar kecil, itu ada aturannya di dalam Islam. Kaki kalau masuk mendahulukan kaki kiri, kemudian membaca doa. Demikian juga keluar dalam mendahulukan kaki kanan dan ada doa. Jadi semuanya diatur. Ya, tujuannya itu apa? Agar manusia itu sejahtera lahir dan batinnya. Itu. Jadi agar manusia itu bahagia, ya. Lahir dan batin, ya. Bukan hanya masalah batin, tetapi juga masalah lahir, ya, fisik, jasmani. Itu juga harus bahagia, harus sejahtera, harus sehat. Lah itu agama udah mengatur. Tuh. Makanya kalau makan misalnya jangan berlebih-lebihan. Itu semua diatur agar manusia itu sejahtera hidupnya. Lah itu agama yang punya. Itu. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan dan lain sebagainya. Ya darah diharamkan, kemudian babi. Ya, itu semua adalah apa tujuannya? Mengapa agama mengatur itu? Agar pengikutnya itu dia bahagia, sejahtera, lahir batin, juga dunia dan akhiratnya. Sebenarnya saya sampaikan tidak hanya untuk akhirat itu, ya, tetapi juga adalah untuk kebahagiaan dia dikala di dunia ini. Kemudian apa lagi? Tujuan yang ketiga dari agama itu adalah menjunjung tinggi dan melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah, yaitu Tuhan. Jadi agama itu memberi tuntunan bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Tuh. Makanya di dalam Islam tuntunannya 5 kali dalam sehari semalam. Tuh, sholat dituntun, subuh sholat wajib
2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu semua adalah tuntunan bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Tuh, ya. Nah, yang paling lengkap itu adalah Islam. Tentu pada bulan Ramadan itu ada tuntunan puasa. Yang mampu itu menunaikan haji, kemudian ada zakat dan sebagainya. Itu semua adalah tuntunan bagaimana cara beribadah ya kepada Tuhan, dan itu lewat wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tuntunannya. Kenapa subuh kok 2 rakaat? Kenapa duhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4? Sudah, karena itu tuntunannya, yaitu namanya, itulah ibadah mahdoh, itulah cara kita beribadah kepada Allah. Maka sami'na wa ata'na, Tuhan mengatur. Tuh. Ya, agama Hindu berbeda lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Tuh. Demikian juga Kristen, Katolik. Semua agama punya cara sendiri-sendiri. Agama Shinto berbeda lagi, misalnya bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Tapi yang jelas bahwa agama itu memberikan tuntunan bagaimana beribadah kepada Tuhan. Tuh, ya. Ini loh menurut Islam. Ya, ini menurut Kristen, ini menurut Hindu, ini menurut Buddha, ini menurut Konghucu, ini menurut Shinto dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, jadi tujuan agama itu adalah menyempurnakan akhlak gitu. Maka di dalam Islam Rasulullah itu innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, bahwa saya ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam ini. Itu akhlak. Ya. Jadi tidak bermakna apa-apa seseorang itu jika dia taat beribadah, tetapi dengan sesama manusia itu dia tidak baik, akhlaknya tidak bagus. Gitu. Jadi akhlak itu karena orang bisa mengukur seseorang itu adalah dari akhlaknya, dari tingkah lakunya, dari tindakannya, dari tutur katanya, dari cara berbicaranya dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak gitu. Karena itu di dalam agama itu tidak hanya dalam Islam itu hablum minallah, tetapi juga adalah hablum minan nas. Berhubungan, keterkaitan ya dengan Allah, tapi juga menyambung tali silaturahim, berhubungan dengan sesama manusia. Jadi akhlak itu merupakan sebuah dimensi yang utama di dalam keberagamaan. Jadi soleh secara individual, tetapi juga harus soleh secara sosial. Ya. Nah, jadi tujuan agama itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, agama memberi tuntunan. Ya. Bagaimana kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, antara yang tua dengan yang muda, antara anak dengan orang tua, anak dengan ibu, suami dengan istri dan sebagainya. Itu semua ada tuntunannya di dalam agama. Lebih-lebih agama Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Allah itu untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Tuntunannya sudah komplit, sudah lengkap gitu. Bagaimana bertemu dengan orang tua dikala kita berjalan, harus memberi salam misalnya, menebarkan salam. Jadi harus juga bersenyum dan sebagainya. Nah, kemudian kebutuhan manusia terhadap agama itu, atau bahasa lainnya adalah fungsi dari agama itu. Ya. Jadi
manusia itu butuh agama, gitu ya. Apakah manusia bisa hidup tanpa agama? Bisa, sangat bisa, ya. Akan tetapi dia tidak akan bisa mengatur hidupnya secara sempurna, ya, dan dia tidak akan bisa untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, ya. Jadi manusia butuh agama, atau bahasa lainnya adalah apa fungsi agama itu. Maka fungsi yang pertama apa agama? Sumber moral. Itu tadi yang saya sebut itu akhlak sebagai sumber moral, sebagai sumber mengatur tindakan, ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Mana yang benar, ya, juga mana yang salah. Itu terutama sumber moral. Baik, oh ini baik, ini tidak baik. Lah itu agama. Kalau menurut logika, akal, ya mungkin pada hal-hal tertentu itu benar, ya. Tetapi menurut agama itu salah, ya. Sebagai sumber moral. Yang kedua adalah agama itu sebagai petunjuk kebenaran. Tuh. Mengapa? Karena akal manusia itu terbatas kemampuannya, tuh, ya, terbatas pengetahuannya, itu. Dan manusia itu menilai sesuatu sangat ditentukan oleh lingkungannya, sangat ditentukan oleh pengalaman hidup, sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan kecerdasan. Manusia itu dibentuk oleh lingkungannya, itu. Nah, karena itu bisa jadi pada masyarakat A mungkin berbeda dengan masyarakat B dalam melihat sebuah kebenaran. Tuh, menurut orang Barat mungkin ini benar, tapi menurut orang Timur ini tidak benar, karena keterbatasan kemampuan manusia di dalam menilai dan petunjuk, maka agamalah yang memberikan petunjuk kebenaran itu yang mutlak, dan yang tidak diragukan kebenarannya. Nah, yang ketiga, fungsinya agama itu adalah sebagai sumber informasi tentang masalah metafisik, ya, atau tentang hal-hal yang gaib itu. Akal manusia tidak mampu untuk menerima tentang keberadaan alam akhirat, tentang kehidupan di alam kubur tuh. Dia mampu karena tidak ada orang yang pernah ke sana kemudian pulang dan bercerita tentang hal-hal yang gaib. Alam kubur misalnya, itu tidak mampu manusia tahu. Dari mana dia bisa tahu? Menurut akal itu, kalau manusia itu mati ya selesai sudah. Seperti binatang gitu, mati ya selesai, habis, ya kan? Tumbuh-tumbuhan habis. Nah, demikian juga manusia, mati ya selesai, habis ya. Masuk ke dalam tanah, dimakan oleh cacing, lenyap, selesai. Tetapi agama menginformasikan bahwa masih ada kehidupan lagi setelah kehidupan di dunia ini. Itu kehidupan dari alam kubur sampai menunggu datangnya kiamat. Kemudian nanti di alam akhir, ya setelah kiamat itu ada. Nah, agama yang memberikan informasi tentang itu, ya, termasuk tentang Tuhan. Agama, terutama Islam, yang menjelaskan bahwa ada penguasa di alam semesta ini yang disebut dengan Allah itu. Nah, sebelum turunnya agama atau orang yang belum menerima informasi tentang agama, maka berbagai macam pemikiran tentang siapa penguasa alam semesta ini, gitu. Ya, makanya ada kepercayaan animis, ada yang namanya dinamisme,
kepercayaan kepada roh-roh halus, kepada pohon, kepada gunung, kepada patung dan sebagainya itu. Nah, agama yang memberikan informasi tentang masalah, tentang masalah gaib, tentang masalah metafisik, itu bahwa ada surga, ada neraka, ada malaikat. Nah, itu agama yang bisa memberikan penjelasan itu, akal tidak akan mampu, bagaimana mempercayai ada malaikat, itu agama. Nah, kemudian yang keempat fungsinya adalah untuk memberikan ketenangan rohani. Dengan beragama, dengan menjalankan aturan-aturan agama, dengan dia beribadah, maka akan melahirkan sebuah ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam hidup. Karena artinya ada tempat untuk menggantungkan diri. Jika manusia menghadapi sebuah persoalan, sebuah masalah, dia kalau tidak punya tempat menggantungkan diri, itu kan terjadi sebuah kegelisahan, keresahan, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Tuhan, tempat menggantungkan diri, tempat memohon, tempat berlindung, maka akan melahirkan ketenangan rohani. Yang kelima adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, tentang keterbatasan akal dan pikiran manusia, itu terutama terkait dengan hal-hal yang gaib tadi itu akal manusia tidak mampu untuk menjawab itu. Nah, agamalah yang akan memberikan jawaban terhadap hal-hal yang tidak mampu dicapai oleh akal pikiran manusia. Bagaimana misalnya Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak terbakar. Gitu. Nah, agama yang bisa menjelaskan itu. Nabi Musa dengan tongkat bisa membelah laut. Nabi Muhammad bisa berjalan Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Yerusalem, dari Yerusalem naik ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Itu agama yang bisa memberikan jawaban tentang itu. Nah, kemudian yang keenam, agama itu adalah sebagai pengikat silaturahim, yang mengikat kebersamaan, kasih sayang, tolong menolong itu. Maka kalau seorang si agama itu pasti ada ikatan emosional, itu namanya ikatan silaturahim, ikatan kebersamaan. Saya kira itu untuk materi tentang agama. Itu apa yang dimaksud dengan agama, apa tujuan agama, fungsi agama, kenapa manusia harus beragama. Saya kira itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.